Halo semua, saya dengan Hendy Ovian Teroliu dalam mata kuliah Hukum Orang dan Keluarga. Tugas saya pada kali ini akan membuat vlog perkawinan agama Kristen Protestan menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1994 tentang perkawinan. Hukum orang dan keluarga adalah bidang hukum yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan hubungan antara individu dalam masyarakat, baik dalam konteks individu sebagai pribadi maupun dalam konteks hubungan keluarga. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan lain sebagainya. Pada kali ini kita akan membahas tentang pernikahan agama Kristen Protestan menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1994 di Indonesia. Sebelum kita masuk ke detailnya, saya akan membahas sedikit latar belakang mengenai pernikahan agama Kristen Protestan di Indonesia. Pernikahan agama Kristen Protestan diatur oleh pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1994 tentang perkawinan. Pasal ini menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Persyaratan pernikahan. 1. Pernikahan agama Kristen Protestan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh gereja tersebut. Syarat-syarat ini dapat berbeda-beda tergantung pada denominasi atau gereja tempat pernikahan dilangsungkan. 2. Pentingnya agama dalam pernikahan. Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1994 menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing pasangan. Hal ini menunjukkan pentingnya agama dalam pernikahan agama Kristen Protestan, di mana agama menjadi landasan dan panduan dalam melangsungkan pernikahan. Kita akan masuk di dalam proses pernikahan. Yang pertama, persiapan pernikahan. Calon mempelai harus melalui proses persiapan pernikahan yang biasanya meliputi kelas pranikah atau disebut dengan bimbingan pranikah atau juga disebut konseling pranikah. Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan calon mempelai secara mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki ikatan pernikahan. Yang kedua, pelaksanaan pernikahan. Setelah semua telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan proses persiapan, calon mempelai dapat mengajukan permohonan pernikahan ke gereja tempat di mana mereka beribadah. Gereja akan melakukan proses administratif dan persiapan pernikahan sesuai dengan aturan dan tata cara gereja tersebut. Kita akan masuk di dalam implikasi hukum. Pernikahan agama Kristen Protestan yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1994 memiliki implikasi hukum yang sah di mata negara. Pernikahan ini diakui secara resmi dan memiliki dampak hukum terkait status anak, waris, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan pernikahan. Pernikahan agama Kristen Protestan menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1994 di Indonesia. Sebelum kita masuk secara detail
saya akan membahas sedikit latar belakang mengenai pernikahan agama Kristen Protestan di Indonesia. Pernikahan agama Kristen Protestan diatur oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan, di mana pasal ini menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing pasangan. Kita akan masuk di dalam persyaratan pernikahan. Yang pertama, syarat-syarat pernikahan. Pernikahan agama Kristen Protestan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh gereja tersebut. Syarat-syarat ini dapat berbeda-beda tergantung pada denominasi atau gereja tempat pernikahan dilangsungkan. Yang kedua, pentingnya agama dalam pernikahan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Hal ini menunjukkan pentingnya agama dalam pernikahan agama Kristen Protestan, di mana agama menjadi landasan dan panduan dalam melangsungkan pernikahan. Kita akan masuk di dalam proses pernikahan. Yang pertama, persiapan pernikahan. Calon mempelai harus melalui proses persiapan pernikahan yang biasanya meliputi kelas-kelas pranikah atau biasa disebut dengan bimbingan pranikah, atau juga disebut dengan konseling pranikah. Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan calon mempelai secara mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki ikatan pernikahan. Yang kedua, pelaksanaan pernikahan. Setelah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan proses persiapan, calon mempelai dapat mengajukan permohonan pernikahan ke gereja tempat mereka beribadah. Gereja akan melakukan proses administratif dan persiapan pernikahan sesuai dengan aturan dan tata cara gereja tersebut. Kita akan masuk di dalam implikasi hukum. Pernikahan agama Kristen Protestan yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 memiliki implikasi hukum yang sah di mata negara. Pernikahan ini diakui secara resmi dan memiliki dampak hukum terkait status anak, waris, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan pernikahan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pernikahan agama Kristen Protestan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin menikah dalam agama Kristen Protestan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.